Oke, di sini saya pilih sendiri Milala dengan NIM 23030604. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama itu saluran reproduksi unggas jantan. Yang kedua itu saluran reproduksi unggas betina. Yang ketiga itu proses pembentukan telur dan tahap-tahapannya. Nah, yang pertama di sini saya akan menggambarkan reproduksi atau saluran reproduksi unggas jantan. Nah, di sini saya sudah menggambarkan saluran reproduksi reproduksi jantan. Nah, pertama di sini yang pertama itu ada testis ya, teman-teman. Testis ini terletak di dalam rongga perut dekat tulang belakang. Tidak seperti mamalia yang testisnya itu berada di luar tubuh. Unggas juga memiliki testis internal. Testis ini berfungsi untuk menghasilkan spermatozoa dan hormon testosteron. Nah, testis ini berfungsi menghasilkan spermatozoa tadi. Itu testis kiri itu biasanya lebih besar daripada testis yang kanan. Yang kiri dan yang kanan itu berbeda ukuran. Dari testis, sperma itu akan bergerak ke epididymis. Nah, ini adalah saluran berlekuk. Sini kita bisa tengok saluran berlekuk yang melekat pada testis. Nah, pada gambar epididymis ini berfungsi sebagai tempat pematangan sperma dan penyimpanan sementara. Nah, di sini sperma akan mengalami proses pematangan lebih lanjut. Selanjutnya itu sperma itu akan bergerak dari epididymis akan bergerak ke vas deferens. Nah, vas deferens ini adalah saluran yang memanjang dari epididymis menuju kloaka. Nah, fungsinya itu untuk mengangkut sperma dari epididymis hingga ke kloaka. Nah, terakhir itu sperma akan sampai di kloaka. Di kloaka ini adalah tempat bermuaranya 3 sistem. Yang pertama itu pencernaan, yang kedua itu ekskresi, ketiga itu reproduksi. Seperti yang saya gambarkan ini, kloaka di bagian belakang tuh, kloaka ini itu ada di bagian belakang tubuh unggas. Nah, pada saat kawin kloaka jantan akan ditempelkan ke kloaka betina.
Dalam proses yang ini disebut dengan kloakal kiss. Nah, berbeda dengan mamalia, sebagian besar unggas tidak memiliki penis yang menonjol. Nah, pengecualian itu dengan bebek, angsa, dan beberapa jenis unggas air yang memiliki polus. Oke, selanjutnya di sini saya akan menggambarkan dan menjelaskan saluran reproduksi unggas betina. Nah, di sini saya sudah menggambarkan saluran reproduksi betina. Nah, dimulai saluran reproduksi betina ini dimulai dari ovarium. Nah, pada unggas dewasa umumnya ovarium itu umumnya hanya ovarium kiri yang berkembang dan berfungsi, sedangkan yang kanan itu mengalami regresi. Dan seperti yang digambar ini, ovarium ini dekat tulang belakang. Ovarium ini berisi banyak folikel dengan berbagai ukuran yang berisi sel telur dalam berbagai tahap perkembangan. Nah, fungsi ovarium tersebut itu adalah untuk menghasilkan sel telur dan hormon estrogen dan progesteron. Ketika sel telur matang, akan terjadi ovulasi di mana sel telur itu dilepaskan dan ditangkap oleh infundibulum. Nah, infundibulum ini di sini infundibulum ini berbentuk seperti corong. Bisa kita lihat berbentuk seperti corong. Nah, fungsinya itu menangkap sel telur dan juga menjadi tempat terjadinya fertilisasi jika ada telur, dan juga menjadi tempat fertilisasi jika ada sperma. Nah, dari infundibulum sel telur itu bergerak ke magnum. Magnum ini adalah sini bisa kita lihat, magnum ini adalah bagian terpanjang dari oviduct. Yang saya gambar ini di magnum ini adalah yang ada di magnum ini itu adalah bagian terpanjang yang ada di oviduct yang tadi saya bilang. Itu sebagian besar itu putih telur dihasilkan dan ditambahkan ke kuning telur di magnum tersebut. Nah, setelah dari magnum kemudian bergerak ke isthmus. Isthmus ini adalah bagian yang lebih sempit dari oviduct seperti yang saya gambar di sini itu. Di isthmus itu membran atau selaputnya
telur itu terbentuk, dan ada dua membran dalam dan membran luar. Setelah itu telur masuk ke uterus atau sel gland. Nah, yang saya gambar sini uterus ini disebut dengan uterus ini di sini disebut dengan bagian yang lebih besar. Di uterus inilah kerabang telur terbentuk. Dan kerabang ini tersusun dari kalsium dan kalsium karbonat yang disekresikan oleh kelenjar di uterus yang dibuat beberapa tahap. Nah, bagian terakhir itu adalah vagina. Di vagina ini di bagian vagina ini menghubungkan uterus dengan kloaka. Vagina ini juga berfungsi untuk sebagai jalur keluarnya telur dan juga sebagai tempat penyimpanan sperma dan sperm host gland, yang akhirnya telur keluar melalui kloaka yang sama seperti pada unggas jantan, juga merupakan muara dari sistem pencernaan dan ekskresi. Nah, untuk saluran reproduksi unggas betina. Nah, dan saya akan menjelaskan juga proses pembentukan telur dan waktu yang dibutuhkan. Nah, proses itu dimulai dengan ovulasi, yaitu pelepasan sel telur matang dari ovarium. Yang dilepaskan itu adalah kuning telur, atau bisa dibilang dengan yolk, beserta germinal disc. Dan ovulasi dikendalikan oleh hormon LH dan hipofisis. Setelah dilepaskan, sel telur ditangkap oleh infundibulum. Di infundibulum, jika ada sperma, fertilisasi akan terjadi pada germinal disc. Sel telur hanya menghabiskan waktu sekitar 15-30 menit di infundibulum. Dan setelah itu sel telur bergerak ke magnum yang saya jelaskan tadi. Di magnum itu putih telur ditambahkan. Proses ini memakan waktu sekitar 3 jam dari magnum. Dan setelah dari magnum, telur bergerak ke isthmus. Di isthmus, membran telur terbentuk. Telur berada di isthmus selama itu 1-2 jam saja. Setelah itu telur masuk ke uterus. Di uterus inilah telur menghabiskan waktu terlama, yaitu sekitar 18-20 jam. Nah, selama berada di uterus itu terjadi 2 proses penting, yaitu penambahan cairan ke putih telur atau prumping, dan pembentukan kerabang telur. Kerabang telur terbentuk dari pengendapan kalsium karbonat secara bertahap. Dan yang terakhir itu telur melewati vagina hanya dalam hitungan menit saja. Di vagina, lapisan cuticula ditambahkan sebagai pelindung terakhir sebelum telur keluar melalui kloaka. Jadi total waktu dari ovulasi sampai telur itu keluar adalah sekitar 24-26 jam saja. Karena proses yang cukup panjang ini, unggas biasanya bertelur dengan interval sekitar 24-27 jam. Dan biasanya terjadi di pagi hari. Nah, dan yang menarik itu, unggas betina ini bisa menyimpan sperma dalam bentuk host glands di vagina itu selama beberapa minggu. Ini memungkinkan unggas betina untuk menghasilkan telur fertil selama beberapa waktu setelah 1 kali perkawinan. Oke, teman-teman, demikianlah penjelasan tentang saluran reproduksi unggas jantan dan saluran
reproduksi unggas betina, dan yang terakhir tadi yang saya jelaskan tentang tahapan pembentukan telur. Saya pamit undur diri, terima kasih.